sambil berjalan kali ya. Kita udah di record ya tadi mungkin Iya untuk nih cloud barusan baru. ya. Mm-mm. Jadi kini karena udah jam 19.45 kalau di saya, sekiranya kita coba memulai ya, Kak Vivin ya. Kak Vivin dan Kak Rizka dan host hari ini Mbak Desti, kita tunggu juga sambil digawangi oleh ketua kita yang luar biasa, Mbak Mela. Semi-semi menggantikan lah ini ceritanya ya, kan nggak mungkin nunggu sampai besok kan ya. Karena yang penting udah dibuka dulu Zoom-nya. Itu aja sih dari saya. Silahkan dibuka. Oh iya, biasanya kita nampilin profil segala macam. Karena udah kepotong perihal teknis, kayaknya bisa di skip dulu ya, Iya. teman-teman. Nanti bisa untuk berkenalan dan segala macam bisa menyusul karena daging dari acara ini adalah bedah bukunya itu sendiri. Jadi sekian dari kami. Mohon maaf ada kesalahan teknis ini. Mudah-mudahan tidak terulang lagi dan jadi feedback buat kami. Selamat menyaksikan. Silakan. Terima kasih Ibu dari grup komunitas Baca Yuk. Alhamdulillah teman-teman langsung aja ya kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, alhamdulillah senang banget pada kesempatan malam hari ini saya bisa ketemu dengan teman-teman member Baca Yuk maupun non-member yang sudah hadir di ruangan Zoom pada kesempatan malam hari ini. Eh, Gimana kabarnya teman-teman, sahabat Baca Yuk semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Saya Vivin Indriani, insya Allah akan menemani sahabat Baca Yuk semuanya. Insya Allah nanti sampai jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman yang di WIT atau di Wita dan Wit ya, sampai keliru. Mudah-mudahan nanti tidak kemalaman dan mudah-mudahan tidak ngantuk. Jangan lupa kopinya ya, disiapkan di dekat layar supaya kita nanti melek eh, mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Baik teman-teman, agenda kita malam ini seperti tadi yang sudah disinggung sama Kak Dian Alga dan juga Kak Mela, itu adalah bedah buku pilihan member, di mana acara ini sebenarnya adalah acara rutin ya dari teman-teman komunitas Baca Yuk yang kita adakan sebulan sekali. Di samping itu sebenarnya Baca Yuk sendiri punya banyak banyak acara ya, banyak kegiatan eh, yang nanti insya Allah di akhir teman-teman akan bisa melihat seperti apa kira-kira gambaran yang apa namanya yang agenda-agenda yang dijalankan oleh teman-teman dari komunitas Baca Yuk. Langsung saja kita mulai acara ini karena kita tadi sudah agak telat. Kita buka terlebih dahulu ya teman-teman acara kita malam ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja buku yang akan kita bedah ini. Barangkali teman-teman ada yang sudah punya. Nah, saya sudah punya juga. Saya tunjukin ya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kelihatan dikit ya. Nah, buku ini itu karya Dr. Ishak Ubaid ya, salah satu penulis dari Timur Tengah, di mana eh, dalam terjemah Indonesia buku ini berjudul The Dark Age, Eropa di Masa Kegelapan. Kalau dalam karya aslinya, judul aslinya itu adalah Uruba fi Bahri Az-Zulumat, karena ditulis dalam bahasa Arab gitu ya. Dan kemudian untuk penerbitnya sendiri ini dari Darul Qolam Damaskus, Suriah gitu ya. Kemudian di Indonesia penerbitnya ini adalah Pustaka Al-Kausar. Kalau teman-teman nyari bukunya, kebetulan kalau kemarin saya belinya online. Jadi teman-teman mungkin sudah bisa dapat bukunya di Tokopedia ya atau di beberapa apa namanya toko-toko online lainnya itu bisa didapatkan. Tebal bukunya nggak terlalu tebal ya, sekitar 293 halaman. Wah, teman-teman bisa mengunyah mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu bisa habis ya. Tergantung sih kalau suka gitu ya. Saya mungkin akan sedikit eh, sekilas ya mungkin untuk gambaran dari buku ini sendiri. Sekilas buku ini kalau kita lihat ya sebagaimana judulnya ini tuh kan gambarkan The Dark Age, masa-masa era-era kegelapan, era-era di abad pertengahan, era-era yang disebut oleh masyarakat Eropa itu sebagai era yang membuat mereka itu eh,
malu ya, atau dalam tanda kutip itu mereka merasa ini adalah masa atau era yang nggak mereka banget gitu ya. Kalau kita lihat hari ini Eropa itu kan negeri-negeri yang penuh dengan kemajuan teknologi begitu ya. Tapi ternyata Eropa itu punya sisi kelam, yang teman-teman semuanya pasti sudah pada tahu gitu ya, bahwa Eropa itu pernah mengalami era-era kegelapan yaitu di sekitar abad pertengahan. Nah, buku ini tuh eh, mungkin nanti juga akan dikupas lebih lengkap oleh Mbak Rizka. Eh, Buku ini sendiri itu sebenarnya dari awal sampai akhir tuh menggambarkan Eropa ketika masa-masa Romawi begitu ya. Nanti mungkin akan disinggung secara detail oleh Mbak Rizka. Dan seperti yang tadi sudah saya singgung ya, bahwa pemantik diskusi kita malam ini itu yang alhamdulillah juga sudah hadir ya, dari bumi Serambi Aceh gitu ya. Serambi Aceh, Serambi Mekah, keliru ya. Dari bumi Serambi Mekah ya. Eh, Book lovers dan juga member komunitas Baca Yuk kesayangan kita Mbak Rizka Andriani, yang insya Allah nanti juga akan share pengalamannya ya, eh, berinteraksi dengan buku ini, mengunyah buku ini ya, kemudian meresapi, mengguliti gitu ya, sampai kemarin sempat bilang saya udah bosen buku ini gitu ya. Eh, Apa namanya, nanti bosennya itu seperti apa, kita bisa nanya langsung sama Mbak Rizka. eh Kemudian seperti biasa ya, nanti para sahabat, eh, para peserta, baik member maupun non-member yang ada di ruang Zoom ini, juga bisa bertanya secara langsung di sesi tanya jawab kepada pemateri kita, kepada Mbak Rizka Andriani. Sekaligus juga, jangan salah, ya selalu ada hadiah menarik, selalu ada bingkisan menarik untuk teman-teman member maupun non-member di acara hari ini yang terlibat aktif dari awal sampai akhir. Siap-siap aja ya, akan ada hadiah cantik dan menarik menanti Anda. Hadiahnya cantik loh, gitu ya. Masya Allah. Baik, saya akan sapa terlebih dahulu Mbak Rizka Andriani yang sudah hadir di ruangan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Waalaikumsalam. Terdengar Mbak Rizka, suaranya segar sekali. Sudah ngopi berapa gelas ini? lebih kurang setengah liter lebih. Masya Allah, itu Nggak kopi apa ngopi, nggak dengan hidup. kopi Gayo Aceh? Apa kopi Yes, biasa? kopi gayo. Kopi Gayo, Masya Allah. Teman-teman, saya bacain dulu ya. Bagi teman-teman mungkin yang belum kenalan sama Mbak Rizka Andriani. Beliau ini nama lengkapnya Rizka Andriani gitu ya. Aktivitas yang sedang digeluti saat ini itu adalah seorang guru di Min 2 Aceh Barat gitu ya. Kalau ditanya hobinya, ya tadi yang saya tanya itu, menikmati kopi dan juga buku gitu ya. Masya Allah. Kita langsung ini ya, Mingsut ketika menyebut menikmati buku. Sudahkah kita selama ini menikmati membaca buku, teman-teman? Eh, Langsung aja Mbak Rizka. Mungkin kita biar nggak kemalaman ya. Teman-teman nanti kalau mau nanya-nanya biografi Mbak Rizka Adriani, bisa langsung tanya sendiri di sesi tanya jawab ya. Saya akan tanya pertanyaan pembuka ini yang apa namanya? Yang paling menonjol gitu ya. Ketika kita mau bahas buku ini, kita mau bedah buku The Dark Age Eropa di masa kegelapan ini. Kalau Mbak Rizka sendiri, kesan pertama Mbak Rizka ketika baca buku ini atau setelah baca buku ini itu apa? Atau mungkin Mbak Rizka sudah punya, ya pastinya sudah punya ya, sudah punya maklumat seperti apa era-era kegelapannya Eropa. Silahkan Mbak Rizka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pepin Waalaikumsalam. atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saat founder komunitas Baca Yuk mengajukan judul buku, wow gitu kan. Buat saya ini sesuatu yang surprise karena selama ini ketika kita berbicara soal Eropa, kita berbicara dari sudut pandang orang Eropa sendiri. Kebetulan pada saat Mbak Alga mengajukan buku tersebut, saya baru menyelesaikan membaca buku Sejarah Dunia Abad Pertengahan dan termasuk di dalamnya buku pertengahan di Eropa gitu kan. Walaupun nanti ada berbicara soal Asia, kemudian berbicara soal Afrika dan sebagainya.
Dan surprise judulnya. Begitu saya kuliti di bab-bab awal itu menyenangkan. Oh begini, Wangsa Korning begini, kemudian Gotik begini, kemudian apa-apa ternyata. Tapi buat saya pribadi yang sudah punya maklumat sabiko pada masa kuliah itu ada ya sejarah Eropa abad pertengahan. Ada khusus sub mata kuliah sejarah Eropa abad pertengahan. Kalau boleh saya mengatakan buku ini nggak lebih daripada seorang penulis musim yang menuliskan sejarah Eropa dari sudut pandang orang Eropa. Jadi nggak ada beda. Jadi pas saya bilang saya bosan baca buku ini ya itu tadi seolah ya udah saya sudah mendapatkan maklumat tersebut pada masa kuliah. Kemudian sebelum saya mulai membaca buku ini saya sudah membaca buku sejarah Eropa abad pertengahan. Buat saya pribadi ya mungkin mohon maaf mungkin terlalu underestimate ya penulisan yang ditulis oleh Prof. Dr. Ishak Ubaid itu terlalu dangkal untuk sejarah Eropa. Artinya beliau menulis ulang seperti apa yang ditulis oleh orang Eropa. Tidak ada sesuatu insight yang berbeda gitu. Tidak ada insight yang berbeda ketika mereka menulis. Saya pikir buku ini akan melihat sisi Eropa dari sisi apa namanya dari sisi sudut pandang Muslim yang mungkin bisa jadi dia bercerita soal bagaimana terjadi perang salib, terjadi interaksi budaya segala macam itu tidak terdapat sama sekali. Artinya kalau boleh saya mengutip salah satu penulis dari Eropa, Susan Weiss Bauer itu mengatakan apa yang ditulis oleh Dr. Ishak Ubaid sampai namanya saya nggak hafal gitu kan, Ishak Ubaid itu sama seperti yang ditulis oleh Susan Weiss itu. Yang membedakan kalau Susan Weiss itu menggunakan tempat dengan nama-nama lama, sedangkan Dr. Ishak itu menggunakan tempat dengan nama-nama baru. Itu saja perbedaan. Tetapi bagaimana proses kronologinya, insight yang diambil itu sama saja. Artinya ya hanya bercerita Eropa tuh ya di masa abad pertengahan ya ajang perkelahian antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, antara satu dinasti dengan dinasti lain, ajang kepentingan antara satu 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 kerajaan dengan kerajaan lain walaupun mereka saling membenci tetapi mereka saling menikahkan karena faktor politik gitu. Jadi nggak buat saya pribadi ya tadi mohon maaf mungkin underestimate terhadap buku ini ya bahasa agak apa ya sarkasnya ya udah begitu bukunya jadi mau diapain gitu sampai saya cuman di 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 3 hari terakhir ini saya cuma lihat uh, judul subbabnya saja gitu kan judul subbabnya saja jadi ya udahlah ini bab-babnya ya begini memang kronologinya seperti ini jadi nggak buat saya ya sudahlah memang begini ya ini sudah pernah saya dapatkan ya berantem aja gitu dangkal kalau menurut saya dangkal bukan terlalu dangkal menurut saya pribadi ya ini kan pandangan pribadi mungkin bagi teman-teman yang sudah baca mungkin menemukan sesuatu yang berbeda nanti bisa kita diskusikan setelah ini itu Mbak. Iya, makasih Mbak Rizka. Jadi memang kalau kalau saya sendiri ya, mungkin dari awal sih bacanya itu ya mungkin hampir sama ya kayak Mbak Rizka. Kita mungkin sedikit banyak sudah punya gambaran soal Eropa gitu ya di abad-abad pertengahan. Terus di awal-awal itu kan gambarannya ini ya Romawi gitu ya, Romawi mulai sebelum Masehi gitu ya, mulai era-era Sparta gitu ya, era-era apa itu Cleopatra gitu ya. Saya itu Hmm. apa ini gitu ya. Makanya saya bilang sama Mbak Rizka, saya melewat baca sampai tengah Mbak Rizka gitu ya. Iya, mungkin ini aja deh Mbak Rizka, silahkan di apa namanya disampaikan kira-kira apa saja yang ada di dalam buku ini atau mungkin gambaran apa yang kira-kira Rizka bisa sampaikan kepada teman-teman Bacayu, teman-teman member maupun non-member yang ada di ruangan Zoom kali ini dari pengamatan Mbak Rizka secara apa ya, mungkin lebih panjang lebar ya terkait dengan buku ini dari bab pertama sampai terakhir. Saya beri waktu, silahkan Mbak Rizka. Uh, ya seperti saya sebutkan tadi bahwa yang namanya Eropa di awal-awal masa pembentukannya bahkan ketika mungkin agama Nasrani di abad pertama ya di tahun ke-100 gitu di tahun ke-100 datang ke Eropa itu sudah memang konflik antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain karena tadi mereka kan bukan orang yang berpikir kan era Yunani itu sudah selesai gitu orang-orang yang berpikir sudah selesai yang ada adalah era-era Romawi yang mereka akan mengatasi masalah dengan perang.
mereka akan mengatasi masalah dengan kekerasan. Maka kalau di sini disebutkan perpisahan damai Romawi, nggak ada yang namanya damai dengan Romawi. Karena apalagi nanti terjadi percampuran antara satu etnik dengan etnik lain. Apalagi ketika sudah masuk ras Gotik dari Jerman, Frank segala macam, itu kan kembali lebih barbar lagi dibandingkan orang Romawi. Artinya di sini kalau saya melihat ada satu bab yang membuat saya agak kaget dengan judul bab tersebut, dunia yang biadab. Ya, dunia yang biadab ya kita paham ketika yang namanya kebiadaban itu kan tidak ada hukum sama sekali. Hukum itu bisa diputar, bisa ya seperti sekarang lah, bisa dimainkan oleh penguasa gitu kan. Bagaimana nanti penguasa menganggap bahwa oh saya perlu kekuasaan, maka saya harus menindak gereja. Saya perlu kekuatan hukum atas nama Tuhan, maka saya akan meminta pihak gereja untuk melakukan sebuah peresmian, mungkin mengatasnamakan perang, dan itu kita bisa bukan bisa nikmati ya, kita bisa lihat kronologi di perang salib bagaimana seorang tadi pejabat pemangku kekuasaan rohani itu memaklumkan sebuah perang salib, dan perang salib itu tidak hanya terjadi antara Eropa dan Asia gitu, antara perebutan Yerusalem, tetapi di Prancis sendiri antara Romawi, antara Italia dengan Prancis itu juga terjadi perang gitu. Betul-betul biadab, apalagi masuknya bangsa Mongol, Hun segala macam yang kita paham lah. Kalau misalkan berbicara soal Eropa abad pertengahan itu berbicara soal perang. Berbicara soal Eropa abad pertengahan itu adalah berbicara soal dunia tanpa moral, dunia tanpa etika. Bahkan saking putus asanya masyarakat Eropa, mereka memilih jalan kematian yang lebih terhormat menurut mereka ya, ikut gladiator. Artinya orang yang mengikuti gladiator itu lebih terhormat dibandingkan dengan orang yang mati sia-sia, mati kelaparan. Saking putus asanya mereka terhadap dunia Eropa pada masa itu. Kemudian antara satu gereja dengan gereja lain juga itu mengalami perpecahan. Kemudian kaisar dan imam itu juga terjadi kepentingan. Nanti ada paus ketika dia merasa kekuasaannya sebagai rohanian itu diganggu gugat oleh kaisar, mereka akan melakukan ekskomunikasi. Artinya terjadi eliminasi seorang kaisar dan kaisarnya tidak akan diakui, diangkat lagi kaisar yang baru, sedangkan kaisar yang lama itu belum wafat gitu. Atau nanti pemilihan wali terhadap anak kaisar yang ditinggal mati oleh ayahnya, kemudian diambil alih oleh ibunya, dan banyak lagi lah kalau misalkan kita lihat, entah itu nanti dari sisi sosialnya terjadi perzinahan, dari sisi militernya kita bisa tahu bahwa semua terjadi peperangan. Kemudian yang paling ini ya mungkin ya yang memberikan sebuah peradaban dalam tanda petik ya kepada dunia itu proses patron kliennya ya, karena Eropa mengawali proses patron klien terhadap sebuah wilayah. Ketika wilayah tersebut sudah ditaklukkan oleh sebuah kekaisaran atau sebuah wangsa, maka wilayah tersebut akan menjadi wilayah yang dilindungi oleh patronnya, oleh negara induknya. Dan itu terjadi kan? Kita bisa lihat bagaimana China melakukan patron klien, melakukan perlindungan terhadap wilayah Myanmar dan segala macam yang kita sebut sebagai Indochina, atau Belanda terhadap Indonesia, atau mungkin Prancis terhadap sebagian besar wilayah Afrika. Dan itu mereka jadikan sebagai landasan ketika mereka melakukan penjajahan terhadap wilayah-wilayah yang mereka taklukkan. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Eropa di masa lalu dengan Eropa hari ini itu sama saja. Hanya bedanya saja gayanya yang berbeda. Kalau di masa lalu semua berbicara soal perang, soal pedang. Hari ini kan berbicara dengan sistem politiknya ya, dengan politik yang mengikat dan menggigit. Ya sama gitu kan. Jadi di sini disebut majikan dan budak tadi patron kalian. Yang terakhir adalah derita abad pertengahan. Nggak ada baik-baiknya. Jadi saya pernah dulu dapat dari dosen bahwa di abad ke-8 pada masa dinasti Caroling gitu, seorang kaisar besar, dan setelah Kaisar Agustus dia adalah kaisar besar, yaitu bacanya Charlemagne ya kalau nggak salah ya, Charlemagne lah bahasa Prancis ya. Charlemagne itu dia berhasil mengangkat Eropa setingkat lebih maju setelah masa-masa sebelumnya. Artinya Charlemagne itu tidak bisa baca tulis. Ya beda dengan kalau tidak salah sezaman dengan Harun ar-Rasyid ya. Kalau tidak salah sezaman dengan Harun ar-Rasyid, Saramung tidak bisa baca tulis, tetapi dia punya visi misi untuk membangun kebudayaan gereja, membangun musik, membangun pendidikan, dan membangun segala sesuatu yang berhubungan dengan sosial budaya.
Lucunya dia tidak bisa membaca. Tapi penguasa, pemangku gereja itu menyetujui dengan usulan-usulannya. Bahkan ada catatan dari siapa gitu, saya lupa namanya, mengatakan bahwa sejarah Eropa, sejarah kerajaan setelah masa Agustus itu yang paling keren tuh masa Charlemagne. Dan kita bisa lihat masa itu adalah masa penyatuan seluruh Eropa. Tidak ada peperangan karena Prancis, Inggris, Belanda, kemudian Spanyol dan sebagian besar wilayah Eropa termasuk nanti Skandinavia itu termasuk dari wilayah kekuasaannya Charlemagne. Dan tidak ada yang berani melakukan pengkhianatan di situ. Beda dengan pada masa Cicero, beda dengan masa Brutus, beda dengan masa Nero segala macam. Tetapi pada masa Charlemagne itu adalah masa-masa kejayaan Eropa di abad pertengahan, walaupun tidak bisa dipungkiri perang tetap terjadi, tetapi tidak berada di wilayah kekuasaan Charlemagne, berada di wilayah kekuasaannya yang disebut dengan kaum barbar. Ya, kaum barbar. Kan yang harus kita definisikan hari ini barbar. Barbar itu adalah segala sesuatu yang di luar pengaruh Romawi. Jadi Charlemagne itu berhasil menguasai Romawi. Jadi di luar kekuasaan itu disebut dengan barbar. Ya, artinya mereka menganggap bahwa orang di luar Romawi itu adalah orang tidak berpendidikan. Dan lucunya, kaisar mereka nggak bisa baca tulis. Ya, dan lucunya, kaisar mereka setiap mau tidur itu meminta kepada pastor untuk diajarkan angka 1, 2, A, B, C, dan seterusnya. Tapi dia mengatakan bahwa di luar wilayah itu adalah wilayah barbar. Itu luar biasa. Ya. Dan kita bisa lihat ya, kalau saya baru memulai baca Bumi Manusia hampir selesai, di situ dikatakan bahwa eh, sedikit ya agak melenceng bahwa segala sesuatu yang bukan Eropa itu adalah negara Buddha. Dan itu jauh sebelum Pramudiana Tatur menulis Bumi Manusia, bahkan jauh sebelum penjajahan Belanda terhadap Indonesia itu sudah mulai bahwa segala sesuatu yang bukan berasal dari Romawi berarti barbar, tidak berpendidikan, walaupun kaisarnya sendiri tidak bisa membaca, walaupun kaisarnya sendiri tidak bisa berhitung. Tuh. Ya tahu, walaupun tadi kita akui bahwa kehebatannya Charlemagne itu adalah menyatukan wilayah-wilayah Eropa, beberapa wilayah ras, bangsa itu berhasil disatukan di bawah dinasti Caroling. Mungkin itu Mbak Pipin. Iya, wah, itu baru Romawi ya. Eh, aku sempat baca yang di bagian tengah itu soal inkuisisi ya, Mbak. Tadinya, kalau maklumat yang aku dapat itu kan inkuisisi itu berlakunya baru di Spanyol, di Andalusia ya, ketika Inggris 1492. menguasain, ya, Inggris menguasain Andalusia gitu ya. Kemudian inkuisisi itu atau pengadilan inkuisisi itu dijalankan untuk kaum muslimin Yahudi dan juga Nasrani yang beda sama Nasraninya Inggris ketika dia menguasai Spanyol atau Andalusia. Tapi ternyata di buku ini aku baru tahu sih inkuisisi sendiri itu dia dijalankan nggak hanya untuk bangsa lain, tapi juga kalangan mereka sendiri gitu ya. Kalau Mbak Rizka sendiri ngelihatnya gimana, Mbak? Uh, kan di masa lalu itu ada yang namanya sekte heretik, yang menurut gereja itu adalah sekte bid'ah ya, bid'ah, Tidak. yang mereka adalah pengikut Arianus. Arianus itu adalah salah satu pengikut, kalau boleh saya katakan, dari pembacaan buku-buku yang lain ya tentang Eropa pada masa lalu, Arianus itu adalah satu-satu sekte Nasrani yang masih lurus. Artinya menganggap Nabi Isa itu sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Itu yang saya baca. Dan itu dianggap sebagai heretik, dianggap sebagai sebuah kesesatan. Jadi ketika pihak Romawi mengatakan, atau pihak gereja yang para penguasanya itu berkolaborasi, itu mengatakan bahwa itu ada sesat, mereka akan melakukan inkuisisi. Jadi inkuisisi itu baru megah ketika Ratu Isabel dan Raja Ferdinand menguasai Andalusia kan. Tetapi jauh sebelum itu sudah terjadi. Bahkan perang salib itu tidak hanya terjadi pada 1109, di awal-awal di tahun 700-an itu sudah terjadi perang salib, penyerangan Romawi terhadap Prancis bagian selatan yang dianggap itu bagian dari heretiknya orang Prancis ketika mereka beragama. Sampai seperti itu. Hari ini kan kita hanya membaca sejarah dari pihak yang pengen kita baca begitu gitu kan. Tetapi kalau kita lihat dari sisi gelapnya, kalau dibilang sadisnya kaum muslimin yang hanya mengerti jihad, perang dan berlumuran darah, mereka lebih berlumuran darah kalau menurut saya. Karena perbedaan tadi antara satu kalau dalam bahasa kita mungkin mazhab ya, perbedaan dalam satu mazhab ke mazhab yang lain itu bisa mengundang
mereka melakukan ekskomunikasi, bisa mengundang mereka melakukan pembantaian, bahkan mengajukan perang salib gitu. Ada satu buku Holy Blood, Holy Grail kalau nggak salah saya judulnya, saya lupa, udah lama saya baca. Di situ disebutkan bahwa ketika di Prancis Selatan itu menganggap bahwa Maria Magdalena itu sebagai manusia, dan malam malam apa namanya sih? Malam penyajian apa makan malam terakhirnya Yesus itu ada sesuatu yang salah Jamuan. menurut mereka. Salah karena apa di situ digambarkan di buku itu dikatakan bahwa Yesus punya istri gitu. Nabi Isa punya istri digambarkan buku itu. Nah, ketika pihak Romawi tadi, pihak atau gereja yang menganggap bahwa dia adalah sebuah agama yang lurus, mereka akan melakukan tadi perang salib, akan melakukan pembantaian, akan melakukan inkuisisi. Dan itu terjadi gitu. Gitu, Mbak. Wow. Teman-teman, sebelum kita lanjut lagi, ada yang tergelitik untuk bertanya, bisa coba dibuka audionya. Barangkali pengen tanya soal buku atau tanya soal Romawi juga dipersilahkan. Ya, saya duluan ya memulai ya. Silahkan Kak Alga. Mengambil jatah dulu ini, alhamdulillah. Jadi saya kebetulan punya bukunya, tapi tidak berhasil menyentuhnya. Terus terang Terus. butuh dorongan yang sangat kuat lah untuk membaca buku kuat ini juga gitu. Jadi memang hadir di malam ini tuh untuk dapat motivasi ya Kakanda ya. Karena saya adalah orang awam dan buku ini terlalu berat ya bagi orang awam seperti saya. Jadi saya ingin mendapat pencerahan dari yang paling mendasar dulu ya Kakanda ya. Sesimpel ya Kakanda. Kan banyak orang ngaku-ngaku Eropa nih Kakanda. Jadi tolong dijelaskan dulu ya, secara geografis Eropa itu mana aja gitu. Sebelum karena saya ingat ada sebuah bangsa itu yang dia agak galau. Dia nih sebenarnya masuk Eropa apa masuk Asia gitu. Turki. Agak galau dia masa itu ya. Jadi sebelum kita jauh-jauh ya, seperti Kakanda tadi sampai ke Inkuisisi, saya tidak ada gambaran karena memang belum membaca ya. Jadi mulai dari situ, coba Kakanda urai ya Eropa itu mana aja. Terus yang dimaksud the Dark Age itu kurunnya sampai berapa gitu. Kurunnya mana aja gitu. Khawatirnya kami yang sangat awam ini menyangka 1980 masih the Dark Age gitu. Karena saya ngerasanya tuh the Dark Age bagi saya sih. Tapi kan bukan ya. Jadi mungkin bisa diperjelas apa sih masa kegelapan itu? Karena sering disebut, tapi sebenarnya dia range-nya dari tahun berapa ke tahun berapa. Terus kalau saya sih ketika dibilang masa kegelapan the Dark Age, saya itu punya maklumat sabikohnya itu lahirnya sekularisme tuh gitu. Nah, itu saya perspektifnya benar nggak gitu. Sesimpel itu saya mengingat tentang the Dark Age gitu ya. Dan kalau iya, di buku ini kental nggak dijelaskan tentang itu gitu. Mungkin itu runutan pertanyaan saya. Silahkan kakak-kakak. Iya, Oke. silahkan. Kalau Eropa, kita tahu ya kalau Eropa itu dari sisi gurun Siberia, kemudian kembali ke Andalusia, terakhir itu Greenland itu ya, Greenland. Itu secara dasar Eropa. Dan apa sih nama Nederland apalah nama yang disematkan untuk nenek moyang mereka. Itu untuk dasarnya ya. Yang penting kan kalau kita bilang galaunya Turki, mungkin lebih galau orang Uzbekistan kan. Di satu sisi mereka disebut Asia Tengah, di satu sisi mereka disebut Eropa Timur. Eropa Jadi yang Timur. mana yang betul gitu kan? Garis batas setelah 1945 itu udah nggak jelas lagi. Oke, kalau misalnya kita bilang Turki negara galau, satu kakinya di Asia dan satu kakinya lagi di Eropa. Oke, galau. Cuman ada yang lebih galau lagi.
di beberapa referensi disebut Asia Tengah, di beberapa referensi disebut Eropa Timur, gitu kan. Ya, Tadi kembali lagi ya. kita tidak bisa menggambarkan hitam di atas putih Eropa itu yang mana, karena tadi garis batas sudah tidak jelas 1945 ketika terjadi Kayaknya perpecahan tadi seperti Mbak Alga katakan bukunya bahwa tentang 1980 itu masih abad ke-8 bisa jadi. Karena kan masih terjadi perang, walaupun nggak gontok-gontokan senjata kan, masih terjadi bukunya perang. apa ya? Baru betul-betul damai dalam tanda petik kan 1990, 3 Oktober 1990. Ketika tembok Berlin selesailah sudah. Tapi kan tetap saja gesekan-gesekan terhadap ideologi itu kan masih ada gitu. Jadi kalau untuk lebih jelasnya kita tidak bisa, menurut saya pribadi tidak bisa mengatakan ini Eropa secara jelas, karena Siberia dan Jepang juga itu kan bersentuhan. Kalau dibilang Jepang juga wilayah Eropa bisa jadi, karena Siberia juga bagian dari Jepang, juga bagian dari Rusia gitu kan. Jadi bisa jadi karena garis batas di atas itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan the Dark Age itu kalau periodenya itu sejak periode 1 Masehi sampai dengan 1776 apa ya yang terjadi revolusi industri. Karena kan proses kebangkitan itu ada terjadi ketika terjadi pembaharuan di dalam proses berpikir mereka. Bagaimana mereka sebenarnya berutang budi kepada Rusia, banyak sekali putra-putri Inggris misalkan, atau putra-putri Spanyol jelas ya. Inggris lah kita contohkan. Itu kan belajar ke Universitas Andalusia. Itu mulai ketika mereka mulai proses berpikir, disitulah the Dark Age itu selesai. Walaupun secara sosial budaya kan nggak begitu. Tetap baku hantam. Jahatnya Inggris, ketika terjadi revolusi Inggris, lapangan pekerjaan tidak ada, mereka melemparkan orang-orang yang tidak berguna dalam tanda petik itu ke benua orang. Amerika, Australia. Kalau saya berpikir hari ini wajar orang Amerika tuh bandel-bandel ya. Ketika berbagai resolusi dilanggar. Kenapa? Bekas kriminal di situ. Nenek moyang kriminal. Kalau menurut saya pribadi gitu. Yang mereka melakukan pencurian, pembunuhan karena hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan perut. Lalu ketika penjara di Inggris itu tidak selesai, ya udah di kebetulan Inggris punya menemukan lahan baru, ya mereka memindahkan, memigrasikan orang-orang tadi ke wilayah Australia dan apa namanya Australia dan Amerika. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa mereka menemukan dunia baru bukanlah sekedar menemukan sebagai intervensi terhadap ilmu pengetahuan, tidak. Mereka membutuhkan wilayah untuk tadi menampung orang-orang, tadi kemudian pasar segala macam yang itu ujung-ujungnya adalah kepentingan gitu kan. Nah, kalau tadi periode. Nah, tadi sekularisasi itulah salah satu bentuk kebangkitan, ya, kebangkitan yang dialami Eropa. Karena mereka tidak lagi, ya kalau kita bilang kalau seorang muslim itu kan harus mengikatkan diri antara dunia dan akhirat, antara dunia dan ukhrawi kan. Nah, tapi mereka tidak. Buat mereka adalah agama itu ada sesuatu yang mematikan gitu kan. Sesuatu yang mematikan karena apa? Ketika pada zaman Sarlemong itu bagaimana Sarlemong meminta semacam justifikasi dari Paus untuk tadi apapun yang dia katakan itu atas nama Tuhan, walaupun itu hanya untuk kepentingan pribadi. Dan tadi kayak wangsa-wangsa dari Frank, Gotik segala macam itu juga mengatakan itu. Mereka mengatasnamakan atas nama Tuhan ketika mereka melakukan sesuatu gitu. Maka buat mereka harus memutuskan mata rantai dari gereja. Kenapa? Gereja itu terlalu banyak melakukan intervensi terhadap keputusan-keputusan politik sehingga apa? Sehingga kaisar itu tidak mampu, tidak boleh melakukan sesuatu yang di luar apa yang diinginkan gereja. Kalau seandainya kaisar atau raja itu melakukan sesuatu di luar keinginan dia akan diekskomunikasikan, akan dianggap tidak ada, akan dianggap heretik, dan itu akan digantikan dengan kaisar yang itu dianggap cocok oleh gereja, yang mewakili apa yang diinginkan oleh gereja. Tadi apa tadi Mbak terakhir yang masa apa yang saya lupa? Apakah di buku ini cukup kental pembahasan sekularisasinya, prosesnya gitu, atau lewat? Enggak. Bahkan kalau saya lihat tidak ada sedikit pun, tidak menyentuh sedikit pun ya, dari pembacaan saya dan pemahaman saya tidak menyentuh sedikit pun masalah sekularisasi. Yang ada di buku ini adalah masalah perang dan perebutan kekuasaan sampai pada masa Napoleon Bonaparte itu pun terjadi perang. Tidak membicarakan soal itu. Kalau Jadi disebutkan Martin Luther di sini itu juga nggak ada ya? nggak ada. Seingat saya nggak ada gitu. Iya, emang nggak ada kayaknya.
Kalau aku Kan sendiri ya, perang-perang terus perbudakan kalau aku terakhir itu apa ya? Derita abad pertengahan, nggak ada sekularisasi. iya betul betul. Sekularisasi itu kan muncul setelah Revolusi Perancis kan, Iya. ketika dengan statementnya Louis ke-16 L'État c'est moi, negara adalah saya, jadi dengan sendirinya Louis ke-16 itu menegasikan keberadaan gereja. Itu sih Mbak. Iya. Kalau aku sendiri kan, kalau kita mau meng-compare sama buku lain ya, kayak misalnya gambaran yang aku punya tentang The Dark Age itu sama seperti yang digambarkan Dr. Rogip ya, di bukunya Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia, gitu ya. Ya. Itu kan diceritakan abad ke-7 sampai abad ke-10 Masehi, Inggris Anglo-Saxon itu merupakan negeri tandus, terisolir, kumuh, liar gitu ya. Semua orang-orang tinggal di gubuk-gubuk kumuh gitu ya, nggak ada saluran air, nggak ada ini. Tapi kalau di buku ini itu kayak gambaran semacam itu tuh nggak ada. Mungkin yang kerasanya baru di era Romawi ya, yang awal-awal itu, yang ketika tadi Mbak Rizka itu gambarkan orang itu lebih suka main gladiator. Bahkan mereka itu mencintai kematian melalui gladiator dibandingkan mereka hidup miskin gitu ya. Sampai aku punya gambaran kayak gini. Kira-kira kalau Mbak Siska sendiri mungkin gimana? Aku punya gambaran gini, bahwa di era-era ketika zaman-zaman gladiator muncul di Eropa, ini sebenarnya masyarakat Eropa waktu itu menderita sakit mental yang cukup parah sampai mereka itu mencintai kematian. Bukan kayak kita mencintai kematian ya, kaum muslimin mencintai kematian karena eh, janji surga, ya janji surga dari Allah gitu ya, keridhaan Allah. Tapi kalau Eropa di gambaran awal buku ini itu kecintaan mereka kepada kematian tuh karena sudah capek merasakan penderitaan. Kayak gitu nggak sih Mbak Rizka bacanya? Ya, karena kan tidak ada rasa aman dan nyaman. Bahkan Iya. ibu dan ayah itu tidak memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak. Ibu dan ayah juga tidak merasa aman terhadap anaknya sendiri. Jadi saling membunuh dalam satu keluarga tuh jadi sesuatu yang hal lumrah. Jadi kan tidak ada kasih sayang itu kan membuat orang sakit mental ya Mbak. Membuat orang Betul. sakit mental pengen ngapain saya hidup di dunia mending saya selesaikan gitu kan. Bahkan seorang tuan itu takut ke budaknya. Iya betul. Takut ke budaknya kalau budaknya bunuh dia gitu. Bahkan mereka lebih cenderung semakin tinggi. Masa di sana kan digambarkan tentang jubah, semakin bagus jubahnya maka semakin tinggi kedudukan sosialnya kan. Di buku tersebut dikatakan. Maka mereka lebih lebih senang tidak tidak memakai jubah kebangsaan yang pembesar gitu. Kenapa? Takut nanti dibunuh. Kan? Jadi ketidaknyamanan tersebut, kita sendiri saja berantem sama tetangga misalkan, itu nggak akan nyaman hidup ya kan. Padahal cuma diam-diaman, nggak sampai bacok-bacokan, nggak sampai tusuk-tusukan, itu nggak akan nyaman hidupnya. Jadi memilih cara cara mati yang paling bahagia menurut mereka adalah dengan tadi menghibur orang dengan gladiator. Bahkan mereka mengatakan bahwa sungguh orang yang mati di jalan tanpa sungguh orang yang mati tidak dalam gladiator itu tidak dalam pertarungan gladiator itulah sebuah kematian yang pengecut. Kenapa mereka harus menjadi pengecut begitu? Sampai statementnya seperti itu kan. Jadi artinya sungguh sakit mental. Bagi kaum muslimin ya kita merindukan kematian selama itu jihad kan, syahid segala macam kan, itu akan menuju pada surga. Kalau mereka tadi melepaskan diri dari sakit mentalnya mereka, stresnya, depresinya mereka, karena tadi di rumah saja mereka tidak aman, apalagi kalau di luar gitu, begal segala macam ya tadi. Itu yang menjadikan mereka gladiator dan kenapa tadi Inggris tidak disebutkan seperti di buku Sumbangan Peradaban Islam? Karena Inggris itu negara nomor sekian, Mbak, di masa lalu. Inggris muncul baru pada masa Revolusi Inggris. Sebelumnya tidak. Bahkan Richard the Lionheart itu menjadi bulan-bulanan, ya, bulan-bulanan ejekan, dibully oleh tadi kaisarnya Hungaria. Jadi Inggris nggak ada apa-apa. Inggris tuh baru muncul setelah terjadi revolusi industri yang ya kan sejarah ditulis oleh orang para pemenang kan yang Menang. membesar-besarkan penemuan James Watt gaya gravitasi itu siapa sih? James Watt ya? Siapa Iya. sih yang gaya itu yang menurunkan gaya gravitasi? Itu kan terlalu dibesar-besarkan. Padahal jauh sebelum itu sudah ada. Cuman tadi penulisan mereka lebih 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 masif ya, lebih masif. Apalagi ketika mereka mengungkung dunia dengan perjanjian Tordesillas ya, itu membuat mereka lebih merasa berkuasa. Contohnya saja, kita paham bahwa Amerika itu ditemukan oleh Amerigo Vespucci.
atau ditemukan oleh Christophorus Columbus. Ya. Tapi jarang sekali, bahkan saya baru membaca satu buku yang menyebutkan bahwa sebelum Christophorus Columbus menemukan Amerika, itu sudah ada Laksmana Chengho 1421 itu sudah mendarat di Amerika. Itu sudah ada proses Islamisasi di sana. Ya. Dan saya pernah juga membaca bahwa pada saat Ibnu Idris itu sudah melakukan penjelajahan, menuliskan peta gitu, membuat peta, itu sudah ada masyarakat Muslim di sana. Jadi kan hari ini kita dicekoki dengan sesuatu yang salah gitu. Kalau Mbak tadi mengatakan bahwa Inggris itu adalah sebuah peradaban yang megah, itu betul. Tapi setelah Revolusi Inggris, bukan setelah pada masa kegelapan. Malah pada masa kegelapan itu yang muncul adalah Venesia dengan Leonardo da Vinci-nya. Dengan siapa itu yang Michelangelo-nya yang pelukis itu dengan ikonik di gerejanya. Itu lebih muncul dibandingkan Inggris. Kak, kalau yang di buku siapa itu yang sejarah, saya lupa nama pengarangnya, di Sumbangan Peradaban Islam bagi Dunia, itu kan dia mencakup dari awal Masehi sampai sampai Eropa bisa berkembang kan. Bagaimana mereka melakukan akulturasi budaya dengan Islam terutama pada saat Perang Salib. Sedangkan ini kan fokus kepada Eropa, betul-betul masa kegelapan yang pada saat itu Inggris belum ada apa-apanya. Bahkan Prancis itu belum ada apa-apanya. Itu. Ajai ya. Aku itu pas di awal-awal itu juga sempat baca, dan ini aku juga sempat dapetin nih di beberapa YouTube gitu ya, soal penguasa-penguasa Romawi. Ya, penguasa-penguasa Romawi itu banyak orang bilang rata-rata itu psikopat gitu ya. Ada kan yang ya, pokoknya penuh darah gitu ya. Kalau Mbak Rizka sendiri gambaran tentang penguasa Romawi itu nggak termasuk ini ya, si siapa, Agustinus dan sebagainya, itu yang Agustus. buat era-era kemajuan Romawi gitu ya. Sepeninggalnya kayaknya ya, yang mulai kaisar-kaisarnya itu raja-rajanya itu agak-agak melenceng gitu ya. Mungkin Mbak Rizka punya satu cerita yang bisa dibagi sama teman-teman di sini soal semelenceng apakah kaisar-kaisar Romawi di era kegelapan itu, yang aneh-aneh gitu ya, yang mungkin bisa di-share mungkin bagi teman-teman yang mungkin belum 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 punya maklumat ya terkait hal itu. Silakan Mbak Rizka. Masa Nero. Masa Itu Nero. masa paling sadis ya, masa Nero itu kan. Ya, karena ada satu hal yang tidak disukai, dia membakar seluruh kota. Iya, Itu iya, iya, aku psikopat. tahu itu, tapi lupa Kemudian masa namanya. Brutus. Masa Brutus Brutus. itu dia membunuh orang tua yang mengangkatnya gitu. Dari nol jadi seorang raja. Dan Waduh. banyak lah yang ibu yang membunuh anaknya hanya untuk sekedar kekuasaan agar dia dianggap sebagai penguasa, itu banyak. Karena tadi dikembalikan lagi bahwa hidup mereka itu penuh dengan ketidakamanan, penuh dengan pengkhianatan. Jadi wajar kalau kita pun sendiri misalkan kalau dihianati teman ya pasti punya trust issue kan. Pasti punya tingkat ketidakpercayaan terhadap orang lain, walaupun mungkin yang mengkhianati kita tuh bukan orang lain, tidak berniat untuk mengkhianati kita, tetapi itu kan wajar. Saya pikir itu wajar. Kenapa ya, tadi dikembalikan lagi bahwa kehidupan mereka tuh penuh dengan darah. Jadi ketika ada satu pembunuhan, otomatis orang yang setia kepada kaisar yang dibunuh itu akan melakukan pembunuhan. Ya tadi orang yang dikasih makan, saat Tuhan yang memberikan makan kepada budaknya, bukan tidak mungkin budaknya akan membunuh. Ya kan? Ya Mark Antony yang dengan Cleopatra itu kan adik kakak gitu kan. Maksudnya bukan Cleopatra dengan Mark Antony, ya. Mark Antony dengan penguasa Roma itu kan adik kakak gitu, sepersepuan. Tapi itu kan terjadi juga pembunuhan segala macam. Jadi wajar ketika orang tumbuh dan hidup dengan ketidakamanan, itu wajar mereka psikopat. Hanya satu hal, Nero hanya satu hal tertentu saja dia bisa membakar satu kota, bisa membunuh, bisa meracuni segala macam. Ya, itu yang membuat saya menarik. Ada ya kalau misalkan kalau di dalam peradaban Cina
mungkin hanya orang-orang tertentu yang dibunuh, yang ketika Kaisar menganggap bahwa dia itu pengkhianat. Ya, nggak semua, tapi kalau Nero dihabisi, selesai. Gitu. Psikopat Sakit sih. apa sih? Saya tuh baca sakit ini orang. Ya, ya wajar, Mbak. Kalau saya pikir kalau dengan nalar ya basic saya sejarah ya wajar orang nggak hidup dengan aman gitu. Ya wajar. Kita misalkan di kota besar itu, rumah dinyalain dipasangin CCTV, kenapa? Karena tidak aman kan. Iya, iya. Itu tuh. Jadi kembali ke situ. Ada satu pemicu lah, langsung blast. Gitu. Bahkan Tuan tuh nggak berani keluar dengan jubah kebesarannya. Bisa selesai dia di jalan. Saking sadisnya kehidupan di sana. Ya, Mbak Rizka, kita ke apa namanya? Ini santai aja ya. Kita langsung ke sesi tanya jawab. Teman-teman bisa langsung bertanya kepada Mbak Rizka. Bisa raise hand mungkin, atau mungkin bisa dibuka videonya atau dibuka audionya untuk ditanya langsung. Atau mungkin bisa dituliskan di chat Zoom ya. Dan ini sudah ada pertanyaan di ruang chat Zoom. Saya bacain dulu. Dari Mbak Imas Sunengsih, Bandung. Mbak Imas bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak izin Waalaikumsalam. bertanya, boleh dijelaskan background penulis itu seperti apa, Mbak? Jadi mungkin backgroundnya Dr. Ishak ya, Ishak Ubed. Saya sendiri juga nggak punya gambaran sih. Saya cuma tahu sepertinya beliau ini penulis ya. Kayaknya ada beberapa buku yang dijual di toko online, bukunya Dr. Ishak dengan judul yang berbeda. Tapi kayaknya bab sholat ya, kalau nggak salah. Mbak Rizka mungkin punya info lain. Sama sih Mbak, saya nggak tahu backgroundnya apa, tapi yang jelas kayak menurut siapa sih saya ngasih kata pengantar bahwa Dr. Ishak Ubaid ini menulis secara detail gitu ya, detail terhadap eh, masa periodisasi Eropa abad ke-8. Itu kata-kata pengantar profesor dari mana gitu. Tapi menurut saya pribadi ya enggak gitu. Sama, hanya sekedar melakukan penulisan ulang terhadap apa yang sudah ditulis oleh eh, sejarawan lain. Itu menurut saya karena tadi sama seperti Mbak Vivin katakan saya nggak tahu backgroundnya apa. Ya, tadi maka maka saya bilang saya bosan baca buku ini. Kenapa? Seperti saya tidak mendapatkan sesuatu yang baru gitu. Dan sampai saya katakan kan, saya seperti membaca diktat pada masa kuliah gitu. Kalau membandingkan buku ya saya kalau membandingkan buku sama-sama berbicara soal sejarah abad pertengahan, nah, saya lebih senang ke bukunya Susan Weiss gitu kan. Kenapa? Karena dia memberikan dia tidak malu mengakui bahwa Eropa itu ya memang seamburadul itu, padahal dia orang Eropa Orang gitu. Eropa. Nah, seamburadul itu gitu. Kalau saya pikir di buku ini akan memberikan sisi lain gitu, bahwa dari sudut pandang Islam apa gitu kan. Tapi enggak sama. Kalau buat saya tadi sama saya ulangi lagi bahwa itu sama seperti menulis ulang penulisan sejarah yang sudah ada untuk periodisasi itu. Makanya saya bilang saya bosan gitu. Kalau Mbak Rizka bosan, saya ngantuk. Satu halaman, dua halaman, wah saya sudah terbang ke awang-awang. Ya, teman-teman, silakan masih dibuka nih sesi pertanyaan. Mbak Rizka, kalau Tanya. eh, Halo, ya, saya ada yang bertanya, mau tanya Kak. Iya, silahkan. Eh, jangan lupa nama. Ini dengan siapa? iya perkenalkan saya Budarwati dari Mojokerto. Saya baru pertama kali ikut di sini Kak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali buku yang dibedah malam ini ya, Eropa di Masa Kegelapan. Saya jadi flashback masa lalu saya di KSNA. Saya suka sekali baca buku-buku model begini dulu waktu SMA. Kayaknya ini mirip atau sejaman nggak sih yang diceritakan pemateri ya? Zamannya eh, Hercules ya kayak. Dulu kan ada filmnya kayaknya. Apa gitu masuk Hercules. Ah, zaman iya, zaman Eropa gelap ya. Atau apa film apa lagi Kak ada? Film eh, Cina, masih ingat ya Kak? The Warrior nggak Princess. pernah Nah, nonton tapi tahu. tahu saya ngikuti dulu ketika masih apa SMP apa ya, suka sekali. Nah, eh,
kalau tadi moderator menyampaikan buku ini tebal sekali ya, sekitar 200-an. Ya, memang Enggak terlalu sih. nggak terlalu. 293 halaman. Ya, saya belum nyentuh juga ya, soalnya buku tersebut. Saya tadi tergelitik juga, sebenarnya saya ingin sekali sih ditunjukkan daftar isi, Kak. Daftar isi ya. Jadi pertama beli buku mungkin kita tahunya isi itu kan ya dari daftar isi dulu begitu. Eh, Nanti mungkin bisa ada yang mau share ya isinya daftar isi seperti apa. Namun yang jadi titik pertanyaan saya kali ini, dari baca buku tersebut menurut kakak bagian penting manakah, apa yang menarik ya dari buku tersebut yang itu memerlukan analisis lebih lanjut sehingga kita sebagai yang belum baca dapat maklumat dari kakak yang sudah membaca. Nah, ini mungkin bisa ya nanti ngikuti apa bagian penting mana dari buku itu sehingga terbuka saya untuk membaca atau membeli atau pinjam begitu. Iya, terus terima kasih. Iya atuh Kak, masa sebuku-buku ngantuk semua ya. Jangan gitu dong, jangan. Ini review jujur. Iya. Review jujurnya itu ngeleot. Saya itu tim Bacanya. kontra loh, tim udah beli nggak mau rugi loh. Ya, Iya baca kalau nggak mau rugi kan. Kalau menurut saya tadi pertanyaan yang bagian mana yang paling menarik, jujur yang membuat saya memulai baca lembar demi lembar buku ini tuh bagian pengantar dari profesornya, bukan bagian dari isi bukunya gitu kan. Profesor mengatakan bahwa menggambarkan dengan detail. Dr. Ishak Ubaid ini menggambarkan dengan detail dengan sisi pandangan sudut pandang yang berbeda. Itu menurut saya gitu kan. Karena setiap saya membaca buku saya akan baca pengantar dari pengantarnya dulu. Karena buat saya menarik dan tidak bukunya itu dari pengantar, bukan dari bab. Setiap kita kan beda ya dalam menarik minat untuk baca. Jadi ya itu tadi yang menarik. Nah, begitu saya buka di bab pertama, oh masih bagus. Masih tentang Agustus, masih tentang Sarma. Sudah masuk di bab ketiga, ini apa bedanya gitu. Jadi kalau Mbak Darwati mau membaca, ya tadi di kata pengantar, kemudian bab 1, bab 2, kemudian harus ada komparasi. Harus ada komparasi, karena sejarah itu tidak bisa hanya satu buku saja. Ya, tidak bisa hanya satu buku saja. Kalau satu buku saja berarti bisa jadi kita menelan mentah-mentah kedustaan. Bukan berarti saya bilang Dr. Ishak Ubaid ini apa namanya berdusta, tidak begitu maksudnya. Artinya kita mau mencari sebuah jejak rekam peradaban manusia secara lurus ya, secara berimbang. Jadi itu tidak bisa dari satu tulisan saja, tidak bisa hanya dari satu buku saja. Itu harus dari berbagai buku tadi seperti Mbak Vivin sebutkan. Dari buku ini Mbak Vivin tidak menemukan Inggris sebagai sebuah peradaban yang wow gitu kan, tetapi Mbak Vivin menemukan di buku sejarah peradaban sumbangsih peradaban Islam terhadap dunia gitu kan. Itu jadi kita bisa mengkomparkan bahwa uh, ada di satu sisi penulis yang mungkin terlewatkan, di sisi penulis yang lain tidak terlewatkan. Jadi kita bisa mengkompar dan bisa memvalidasi data. Jadi kalau ditanya bagian yang mana yang paling menarik dan bagian mana yang harus dianalisis, bab pengantar dari Profesor siapalah tadi ini, siapalah namanya ini, Dr. Ayat Nasir Al-Hajj, dari beliau. Maka saya terketuk untuk membaca. Awalnya saya baca apa namanya judul babnya. Judul babnya saya berpikir, ini kan udah pernah dapat gitu. Lalu begitu saya baca pengantar, oh ini ada yang menarik. Lanjut baca, ya sampai akhirnya saya mengatakan tadi ya, review jujur ya, saya bosan. Saya bosan. Gitu kan. Kenapa? Ya, nggak ada bedanya informasi yang saya dapat pada masa kuliah dengan yang ditulis oleh dokter itu tadi. Nggak ada bedanya. Soalnya kita menemukan insight yang berbeda, sesuatu yang apa ya, yang di luar semestinya. Tapi saya pribadi tidak mendapat, atau bisa jadi karena kurangnya pemahaman saya terhadap buku ini. Bisa jadi Mbak. Gimana? Mbak Darwati bisa ada ini? Mungkin saya ini ya, saya bacain ya. Teman-teman mungkin juga sedikit penasaran. Daftar isinya itu ada sekitar 6 bab gitu ya. 6 bab itu. Bab pertama itu membahas perpisahan damai Romawi. Ini soal kekaisaran Romawi yang diambang keruntuhan.
Terus di bab 2 itu judulnya Dunia yang Biadab. Di situ mulai ada migrasi bangsa Mongol, Jermanik, Hun, Gotik tadi ya, mungkin Vandal, dan gambaran zaman dari literatur masa itu. Kemudian di bab 3 itu ada sisa reruntuhan Romawi. Dituliskan di situ Franka dan Karolinian, kebangkitan Kekaisaran Romawi dari kematiannya, kemudian campuran Jerman Rumania yang baru lahir. Di bab 4 itu judulnya Kaisar dan Imam. Ya, di situ ada konflik antara otoritas duniawi dan agama, teori kepausan, teori kekaisaran, dan berbagai momentum dan peristiwa di masa itu. Kemudian di bab 5 ini ada majikan dan budak. Di situ digambarkan soal piramida feodalisme, akar feodalisme Romawi dan Jermanik, kemudian dunia perbudakan, serta revolusi budak di Flanders, Perancis, dan Inggris. Terus kemudian di bab terakhir, di bab 6 itu judulnya Derita Abad Pertengahan. Ini mulai muncul, yang tadi saya cerita, munculnya mahkamah Inkuisisi, gambaran represi mahkamah Inkuisisi di berbagai negara Eropa Barat, serta tokoh-tokoh reformasi, John Wycliffe, John Hus, Savonarola, dan Martin Luther, atau Martin Luther King ya kita kenalnya. Mungkin itu ya teman-teman bisa tergambar sendiri yang belum punya bukunya atau belum baca, kira-kira tertarik atau tidak. Nah, diserahkan kepada teman-teman review jujur, gitu ya. Saya masih tunggu teman-teman yang masih ada pertanyaan. Silahkan, kita punya waktu sekitar 15-an menit begitu ya. Sambil saya nunggu ini dari panitia akan memberikan satu hadiah menarik kepada peserta yang aktif bertanya. Silahkan teman-teman, jangan jangan dilewatkan begitu saja. Hadiahnya cantik dan menarik loh. Saya promosi deh. Ya, Mbak Rizka. Oh ya, sebentar Kak Vivin, Ya, sedikit silakan. tambahan ya. Karena alhamdulillah hari ini pembedah kita memang sangat jujur begitu ya. Sehingga saya harus mengklarifikasi sedikit ini tentang keberadaan bedah buku, terutama untuk 2 non-member yang hari ini hadir ya, saya sapa ya. Ini ada Mbak Darwati ya dari Mojokerto ya, non-member ya Mbak. Selamat datang di acara kami, Komunitas Baca Yuk. Kemudian ada Mbak Eris dari Aceh ya, non-member juga ya. Alhamdulillah tadi sempat on kamera, mungkin sekarang ada sedikit aktivitas, tidak mengapa masih menyimak insya Allah. Jadi sedikit informasi terkait bedah buku. Bedah buku ini, jenis buku yang akan dibedah itu dipilih, di polling di grup WA grup ya, WA grupnya Baca Yuk, dipilih dan dipolling oleh para member. Kita selalu berganti genrenya dari genre fiksi, non fiksi dan seterusnya. Jadi sudah dipolling dan hasil pollingnya diumumkan, termasuk yang terpilih ternyata ya. Makanya saya curiga ini kita terperdaya kita ini dengan judulnya ya mungkin. Dan juga covernya, saya suka sih covernya, serius. Warnanya sangat cocok dengan usia saya ya. Cocok ini. Jadi saya termasuk yang memilih buku ini gitu. Ya, dan kita memang baik yang membedah maupun yang memang belum baca ya Kak Rizka ya sebelumnya ya. Jadi emang kita milih berdasarkan premis aja sih sebenarnya, atau mungkin ya cip-cup aja sih, kayaknya covernya bagus. Nah, setelah dipilih baru dipilih ya bukunya, baru kemudian dicari yang akan membedah. Nah, jadi kalau teman-teman, jadi bukan bermaksud kita membedah sesuatu yang kita nggak suka, kan tadi kan review jujurnya Mbak Rizka kan begini dan begitu ya, bukan berarti kita ngasih sesuatu yang nggak menarik ke teman-teman, tapi justru kan namanya membedah itu kan harus jujur apa adanya dan tentu membedah isinya. Nah, kalau teman-teman pengen ikut andil nih, lebih aktif dalam memilih bentuk buku, judul buku apa aja, jadi boleh gabung di komunitas ke depannya. Siapa tahu jadi punya masukan ya ke depannya
buku apa sih yang menarik untuk kita bedah. Seperti itu caranya, sehingga tidak ada tidak bertanya-tanya ya kira-kira. Insya Allah juga bulan depan juga kita akan lanjutkan bedah buku kita di genre fiksi. Nanti silahkan ditunggu infonya. Gitu ya Kak Vivin. Makasih udah dikasih kasih ruang nih untuk bolak-balik menjelaskan dan Ya, Mbak mengklarifikasi. Alga. Ya, itu ya teman-teman semuanya. Ini ada satu lagi di chat Zoom dari Mbak Mela Jakarta. Ini bertanya ke Mbak Rizka ya, Mbak, apakah buku ini relevan untuk dibaca generasi muda Muslim saat ini? Kalau nggak baca, apa yang mereka lewatkan? Saya juga ini sih, soalnya kan di awal itu kayak dikasih gambaran. Ini saya nambahin pertanyaan ya, tapi mungkin bisa jawabannya jadi satu aja. Kayaknya di buku ini tuh kayak di comparekan dengan kehidupan kaum muslimin gitu ya di awal-awal itu, pas di patah pengantar gitu ya, membandingkan Eropa dengan apa namanya kondisi umat Islam pada abad yang sama. Tapi saya nggak nemu dari sampai akhir gitu ya. Kalau Mbak Rizka sendiri gimana ini menurut Mbak Rizka, pertanyaan dari Mbak Mela? Masih unmute. Nah, Oke, asik ngomong. Oke, relevan sih dibaca, hanya saja tadi kita butuh pembanding tadi karena antara pengantar dengan isi buku itu mungkin bertolak belakang ya. Artinya seharusnya kan ketika dia berbicara membandingkan antara kehidupan kaum muslimin yang sudah wah kehidupannya dengan kenyamanan, dengan kesejahteraan dan dengan ketentraman yang itu dijamin oleh pemimpin mereka, sedangkan Eropa pada masa itu tidak apa namanya tidak sesuai dengan apa yang disebutkan di situ. Artinya relevan, silakan, nggak apa-apa, nggak masalah karena tidak ada sesuatu yang memang harus diperdebatkan. Hanya saja tadi dari sisi sejarawan ya, karena kebetulan basic pendidikan saya adalah sejarah, yaitu butuh pembanding agar kita tahu bahwa eh, di kehidupan selain Eropa juga ada kehidupan yang lebih bagus. Kemudian kita bisa tahu bahwa yang ditulis oleh beliau itu sama seperti yang ditulis oleh sejarawan Eropa yang objektif gitu, relevan saja. Nah, tadi Mbak Vivin mengatakan bahwa apakah saya menemukan kehidupan Muslim, penceritaan terhadap penulisan terhadap historiografi Muslim ya? Tidak, saya tidak menemukan itu. Walaupun di kata pengantar ada itu. Maka saya bilang, buku ini menarik di awal, yang harus dianalisis itu di kata pengantarnya, bukan di bagian inti bukunya. Kenapa ya? Tadi inti bukunya ya kita bisa mendapatkan sesuatu yang sama dengan buku-buku yang lain. Tetapi kita tidak mendapatkan sesuatu sudut pandang yang baru. Saya berharap pada saat saya membaca buku ini, memulai membaca buku ini, itu saya mendapatkan sudut pandang yang baru. Tapi tidak, gitu kan. Bukan berarti, tadi seperti kata Mbak Alga, bukan berarti disodorkan buku yang tidak disukai, bukan. Saya suka, hanya saja tadi proses pembacaan yang saya lakukan, itu kan eh, tidak memberikan sesuatu yang baru, tidak memberikan informasi yang baru buat saya. Sama seperti saya membaca diktat di masa kuliah, atau sama seperti saya membaca buku sejarah Eropa yang ditulis oleh orang Eropa sendiri yang ya bukan lebih jujur ya, yang jujur, yang sama jujur dengan apa yang ditulis Dr. Ubay tadi gitu. Jadi ya kalau mau baca silahkan, tetapi tadi harus ada pembanding. Nggak ada yang, kalau di sini nggak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada penyesatan sejarah, tidak ada yang melebih-lebihkan, hanya saja tadi kita butuh insight yang lain, kita butuh sudut pandang yang lain untuk menggambarkan bahwa Eropa itu memang gelap. Ini kan tidak digambarkan, tidak ada pembanding, jadi kita nggak tahu gelapnya di mana gitu kan. Apakah gelapnya karena tidak ada listrik pada saat itu atau apa gitu. Kalau seandainya ada pembanding, kita di Harun ar-Rasyid misalkan, Harun ar-Rasyid sudah bisa menciptakan sebuah jam, dan jam itu dikirimkan kepada Charlemagne kan semasa mereka semasa Sarlemong, dan pada saat bandul jam itu menunjukkan waktu yang tepat, Sarlemong itu ketakutan dan mengatakan itu adalah sihir. Dia memanggil pastor untuk membacakan mantra-mantra atau apalah agar tidak terkena sihir. Sampai begitu loh. Kalau itu digambarkan, kita kan ada pembanding. Oh, penguasa Muslim itu sudah mampu menciptakan apa? Penguasa Eropa itu tidak mampu menciptakan apa? Baca tulis saja harus diajarkan setiap malam. Jadi ketika tidak ada pembanding, kalau menurut saya, judul yang lebih tepat itu bukan sejarah Eropa di masa kegelapan. Buat aja kronologi sejarah Eropa, selesai gitu. Gitu. Buat saya pribadi kan, tadi kan mungkin underestimate saya terhadap judul tersebut, karena yang nama
yang nama di masa kegelapan, otomatis ada pembanding yang mana gelap, yang mana terang kan. Kita tahu gelap ketika mati lampu dan kita tahu terang ketika lampunya nyala gitu. Gitu kan. Ini kan nggak ada pembanding, hanya di kata pengantar saja ada pembanding antara kehidupan kaum muslimin pada masa itu dengan kehidupan Eropa yang barbar, yang saling bunuh segala macam. Tetapi di dalam isi bukunya itu hanya periodisasi yang ada di dalam sejarah Eropa pada masa kegelapan. Gitu. Nah, kalau mau baca ya silahkan saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari buku ini. Itu Mbak. Ya, siap Mbak Rizka. Baik, teman-teman, sahabat Bacayu yang ada di ruangan Zoom, baik yang member maupun non-member, nggak kerasa ya, kita udah di akhir sesi bedah buku kita malam ini, sorry, udah mulai ngantuk ini. Ya, tapi sebelumnya saya mau bacain ini dari panitia begitu ya. Alhamdulillah yang dapat undian untuk bedah buku kita malam hari ini dan insya Allah akan mendapatkan hadiah menarik sudah dipilih oleh teman-teman panitia. Yang terpilih, nah ini saya sebutkan namanya ya, Mbak Darwati dari Mojokerto. Selamat ya. Dan juga nanti tunggu dihubungi sama teman-teman admin komunitas Bacayu. Teman-teman yang lain yang non-member, jangan lupa ikuti terus acara-acara Bacayu, termasuk bedah bukunya. Dan jika ingin bergabung dengan komunitas Bacayu, ini juga sangat ditunggu sekali. Kita punya banyak sekali aktivitas, agenda, ada bedah buku, kemudian ada OOM ya, oleh member, kemudian kadang-kadang kita juga kedatangan tamu di acara ada tamu. Dan juga acara-acara menarik lainnya yang bisa diikuti kalau teman-teman bergabung dengan komunitas Bacayu. Cara daftarnya gampang saja, bisa langsung menghubungi narahubung Kak Wulandari di nomor yang ada di pamflet ya. Atau kalau teman-teman mau mencatat, silahkan dicatat di nomor 0895-2112-6044. Saya ulangi ya, 0895-2112-6044. Ya, itu bahasan kita pada malam hari ini. Kita sudah sampai di acara akhir yaitu penutup. Ada beberapa closing statement mungkin yang bisa disampaikan oleh Mbak Rizka. Silakan Mbak. Oke. Jadi walaupun tadi saya bilang buku ini membosankan, tetapi tetap harus dibaca Mbak, karena kita tadi yang belum baca dan mungkin pengen tahu sejarah Eropa yang jujur ya dari sini gitu, dari buku ini gitu. Walaupun tadi saya katakan buat saya itu bosan. Tapi yang namanya ilmu kan nggak harus buku itu menarik atau tidak. Karena kembali lagi kepada biahnya seorang muslim, sifat alaminya seorang muslim itu adalah membaca. Karena wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Rasulnya itu adalah Iqra. Dan kita harus mengikuti, itu bagian dari sunnah kan, kita harus mengikuti. Maka apapun ini kita bisa tahu dari bedah buku ini bahwa Eropa dia masa kegelapannya itu adalah masa yang betul-betul gelap. Tidak ada kenyamanan, tidak ada keamanan, dan tidak ada kesejahteraan. Orang lebih memilih bunuh diri dengan cara tadi melakukan pertandingan dengan hewan-hewan lapar, gladiator, itu buat mereka lebih beradab dibandingkan ketika mereka mati dalam keadaan normal. Itu mungkin ya. Tetap membaca buku ini walaupun mungkin tidak menarik buat teman-teman. Ada yang mengatakan buku ini berat. Sebenarnya nggak berat. Cuman hanya saja tadi ya, kalau kata Mbak Mela, terperdaya dengan visual. Kalau kalau saya terperdaya dengan kata pengantar. Kita beda 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 sudut pandang ya Mbak. Jadi itu. Mungkin itu Mbak Vivin. Ya, makasih banyak Mbak Rizka. Saya kutip satu kutipan yang cukup bagus ya dari teman-teman Gen Saladin. Learn history, repeat victory. Ya, pelajari sejarah, ulang kembali kemenangan, ulang kembali kejayaan. Jadi kalau kita bahas sejarah itu kan sejarah menceritakan kepada kita bahwa umat Islam sendiri itu pernah menikmati era-era keemasan, kejayaan, kecemerlangan, di mana capaian itu justru terjadi ketika Eropa itu ada di era-era The Dark Age. Sahabat baca yuk jangan berhenti membaca, jangan berhenti menebar kata, jangan berhenti menyegarkan cakrawala pemahaman kita, karena sesungguhnya umat ini dibangunkan dengan pengetahuan dan pendidikan. Sebaliknya, umat ini juga pernah ada di periode terendah
ketika mereka mengabaikan pengetahuan. Sekian dari saya, teman-teman. Masya Allah, seru sekali bahasan kita malam ini ya. Terima kasih sahabat Bacayu semuanya yang hadir di ruangan Zoom malam ini, baik yang member maupun non-member. Terima kasih juga kepada CEO ya, founder dari komunitas Bacayu, Mbak Dian Alga. Kemudian juga terima kasih juga teman-teman panitia yang sudah membantu penyelenggaraan acara ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di acara-acara Bacayu selanjutnya. Ini ada pesan dari Kak Mela, jangan lupa foto bersama. Mungkin kita mulai dari sekarang ya, teman-teman yang masih tertutup audionya, ya, atau masih gelap, ruangannya bisa diterangkan dengan sinar, atau bisa siap tersenyum. Dihitung dari sekarang, Kak Mela. Baik, bismillah ya. Satu, izin semuanya ya. Eh, bentar. 3, 2, 1. Sudah? Sudah 3 kali jepret, enggak? Ya, Nggak terasa loh, Mbak. nggak kedengeran kliknya. Iya, begitu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di acara dan agenda-agenda Bacayuk selanjutnya. Sekian, sahabat Bacayuk. Saya Vivin Indriani pamit undur diri terlebih dahulu. Jangan lupa semangat membaca, terus perdalam pemahaman kita. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah Izin, khairan. Nah, izin ini live, boleh Mbak. tayangannya. Untuk teman-teman, infonya silakan dilihat dulu ya. Oke. Suaranya hilang ya, Mbak? Iya, ada suaranya. Nah, ini ada resensi buku tiap bulan ya buat teman-teman member. Kemudian ada parade buku tiap bulannya. Nah, ini acara oleh-oleh member, dari member untuk member. Kemudian ini acara bedah buku. Dan ada tamu di Bacayu ya, spesial juga. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung, teman-teman non-member boleh. Kita ada open recruitment dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Mei. Silakan nanti menghubungi Kak Ulan ya. Kak Ulan, atau bisa pantengin juga di akun Instagramnya komunitas Bacayu. Nanti sebentar ditayangkan oleh Mbak Desti ya untuk kontaknya. Silakan. Bentar ya, bentar. Jazakumullah khairan ya, Mbak Rizka, Mbak Pipin, Masya Allah. Apa jangan-jangan Sama-sama, ini Mbak. bosan karena Mbak Rizka emang udah banyak banget buku yang dilahapnya ya. Kalau Kayaknya gitu. saya Enggak lah. jadi minder, mau tanya isinya saya mah lebih minder lagi. Ya, sama lah kita, Mbak. Sama-sama melahap buku. Melahap bukunya jadi udah bosan karena saking banyaknya. Ini ya buat teman-teman yang non-member boleh gabung. Ada narah hubungnya dengan Kak Ulan. Mudah-mudahan masih ada yang stay tune nih, yang non-member kalau mau ikut. Karena rekrutmennya itu kita terbatas, bukan terbatas ya, waktunya itu dibatasi begitu kan. Boleh bergabung, insya Allah banyak faedahnya ya. Mudah-mudahan ini apa namanya, banyak saudara jadinya di sini, insya Allah. Maju berkembang bersama komunitas baca. Terima kasih Mbak Desti. Oke, Mbak Vivin, Mbak Rizka, jazakillah khairan. Mudah-mudahan Baik, berkah Yaki. ilmunya, waktunya, insya Allah. Amin, amin, amin. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Oh, Izin live, Mbak. ya silakan, live. Boleh. Terima kasih Mbak Desti, Mbak Eris, Ya, Mbak Mbak. Rini, Mbak Citra, Mbak Mifa, Mbak Noni. Saya tutup kali ya? Ya, Tutup ya? ya boleh tutup. Masya Allah. Tadi di recordnya di Mbak Desti di laptop ya? Iya, di Oke, saya. baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.